Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelayanti dengan NIM 2320203870232005. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran konseling Islam dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Fikih Keluarga Islam yang diempu oleh Ibu Dr. Nur Hikmah M. Sosi. Nah, pernah nggak sih kalian merasa sulit berbicara dengan orang tua? Atau mungkin kalian pernah merasa orang tua tidak memahami apa yang sedang kalian rasakan? Tapi di sisi lain, banyak juga orang tua yang merasa anak-anak mereka itu sekarang semakin tertutup, lebih sering bermain gadget, dan jarang bercerita seperti dulu. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi dalam keluarga. Jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, bahkan membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggan. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui konseling Islam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih konseling Islam dapat membantu dan meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, kita terlebih dulu mengetahui apa sih itu konseling Islam. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konseling Islam. Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Jadi, konseling Islam tidak hanya membantu seseorang menemukan solusi atas masalahnya, tetapi juga membantu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki perilaku, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam lingkungan keluarga, konseling Islam dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak agar lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Terus, mengapa sih komunikasi antara orang tua dan anak itu penting? Nah, komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan orang tua dan anak. Melalui komunikasi, orang tua dapat memahami kebutuhan anak, sementara anak dapat menyampaikan perasaan, pendapat, dan masalah yang sedang dihadapinya. Bayangkan jika dalam sebuah keluarga itu tidak ada komunikasi yang baik. Anak akan merasa tidak didengar, sedangkan orang tua merasa tidak dihargai. Akibatnya, hubungan menjadi kurang harmonis. Nah, oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci utama terciptanya keluarga yang bahagia. Pandangan Islam tentang komunikasi, Islam mengajarkan umatnya untuk berkomunikasi dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab yang ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim itu harus menjaga ucapan agar selalu baik, jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Masalah komunikasi apa sih yang sering terjadi dalam keluarga? Nah, saat ini ada beberapa masalah yang sering menyebabkan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi kurang efektif. Nah, yang pertama, kesibukan orang tua. Banyak orang tua yang harus bekerja dari pagi hingga sore, sehingga waktu untuk berbicara dengan anak menjadi sangat terbatas. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan. Ketika semua anggota keluarga sibuk dengan telepon genggam masing-masing, kesempatan untuk berinteraksi secara langsung menjadi berkurang. Yang ketiga, kurangnya keterbukaan. Sebagian anak merasa takut untuk berbicara karena khawatir dimarahi atau tidak dipahami oleh orang tuanya. Nah, yang terakhir, perbedaan cara pandang antara generasi orang tua dan generasi anak yang sering menimbulkan konflik.
Lalu, apa saja sih peran konseling Islam dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak? Nah, yang pertama, membantu orang tua dan anak saling memahami. Dalam konseling Islam, setiap anggota keluarga diajak untuk memahami perasaan dan kondisi satu sama lain. Orang tua belajar memahami kebutuhan anak, sedangkan anak belajar memahami perjuangan orang tua. Nah, ketika dua rasa saling memahami, komunikasi akan menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua, menumbuhkan sikap saling mendengarkan. Seringkali kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Padahal, mendengarkan merupakan bagian paling penting dari komunikasi. Konseling Islam mengajarkan bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bentuk penghargaan kepada orang lain. Nah, yang terakhir, mengurangi konflik dalam keluarga. Ketika terjadi masalah, konseling Islam mengajarkan penyelesaiannya melalui musyawarah, kesabaran, dan saling memaafkan. Nah, dengan cara ini, konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Adapun manfaat komunikasi yang baik, nah, jika komunikasi antara orang tua dan anak berjalan dengan baik, maka akan muncul banyak manfaat. Di antaranya adalah hubungan keluarga menjadi lebih harmonis, anak merasa lebih nyaman dan aman, orang tua lebih mudah memberikan arahan dan nasihat, konflik dapat diminimalkan, terbentuk rasa saling percaya, dan tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa komunikasi yang baik itu merupakan kunci penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Konseling Islam hadir sebagai salah satu solusi untuk membantu orang tua dan anak membangun hubungan yang lebih sehat melalui sikap saling memahami, saling mendengarkan, keterbukaan, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti meluangkan waktu berbicara bersama keluarga dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena keluarga yang kuat selalu dibangun melalui komunikasi yang baik. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.